tangan tinggal melambai sambil bilang kalau sayang. Atau memang asyik punya partner tetangga, biaya ataupun irit. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang katabolisme. Apa sih katabolisme itu? Katabolisme adalah perubahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Nah, contoh dari molekul kompleks itu ada 3. Pertama, ada sukrosa, kedua ada protein, dan yang ketiga ada lemak. Contoh pemecahan pada sukrosa ada glukosa dan fruktosa. Contoh pemecahan pada protein ada asam amino, dan contoh pemecahan pada lemak ada asam lemak dan gliserol. Nah, beberapa contoh dari proses katabolisme adalah proses pencernaan makanan dan respirasi sel secara aerob maupun anaerob. Nah, untuk respirasi aerob sendiri, respirasi aerob berfungsi untuk merombak glukosa sehingga menghasilkan energi dalam bentuk ATP dengan bantuan oksigen. Respirasi aerob dalam sel terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap glikolisis, yang kedua dekarboksilasi, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat adalah transfer elektron. Nah, kita akan membahas yang keempat, yaitu transfer elektron. Transfer elektron atau yang biasa juga disebut sebagai tahap fosforilasi oksidatif terjadi pada krista mitokondria atau lipatan pada membran dalam mitokondria. Gambarnya bisa terlihat berikut ini ya. Ini adalah gambar dari mitokondria. Kemudian, ini adalah bagian dalam membran mitokondria yang disebut sebagai krista. Lipatan membran pada mitokondria atau krista ini dapat memperluas permukaan membran sehingga memungkinkan untuk meningkatkan laju produksi ATP pada tahap transfer elektron. Dihasilkan ATP dengan jumlah paling besar dibandingkan ATP lain dalam respirasi aerob, yaitu sebanyak 34 ATP. 34 ATP ini diperoleh dari proses pelepasan elektron pada pengubahan molekul NADH2 menjadi NAD dan FADH2 menjadi FAD yang dihasilkan dari tahap sebelumnya. Pada tahap ini juga terjadi pemakaian oksigen sebagai akseptor atau penerima elektron terakhir. Selanjutnya kita akan zoom pada bagian dalam dari krista mitokondria. Pada krista mitokondria terdapat 4 kompleks protein dengan kompleks 1, 3, dan 4 merupakan pompa proton. Pompa proton nantinya akan bertugas mengeluarkan ion H+ dari matriks mitokondria menuju ruang intermembran. Selanjutnya terdapat elektron carriers atau komponen pembawa elektron yang akan menyalurkan elektron hasil perubahan NADH dan FADH2. Elektronis cars di sini dilambangkan sebagai Q dan C, di mana Q adalah ubiquinon dan C adalah sitochrome C. Kemudian terdapat pula komponen lain yaitu ATP sintase yang berfungsi untuk mengubah ADP menjadi ATP. Sekarang kita akan bahas satu persatu fungsi dari kompleks protein pada krista mitokondria. Kompleks protein 1 berfungsi untuk mengubah NADH menjadi NAD+. Perubahan ini menyebabkan elektron terlepas dari NADH. Elektron tersebut akan bergerak menuju kompleks protein 1, kemudian menuju elektron carrier Q. Elektron carrier Q diantar menuju kompleks protein sitochrome C dan masuk kembali melalui kompleks protein 4. Jalannya elektron dapat dilihat sebagai berikut. Elektron yang melewati kompleks protein 1, 3, dan 4 yang merupakan pompa proton akan mengaktifkan sistem transport membran sehingga mengirimkan atau memompa ion hidrogen dari dalam matriks mitokondria menuju ruang intermembran. Mitokondria masing-masing akan mengirimkan satu hidrogen sehingga dari satu molekul NADH2 ini menjadi NAD+ akan melepaskan 3 ion hidrogen. Ion-ion hidrogen akan terdapat di ruang intermembran
ruang intermembran akan membuat ketidakseimbangan ion positif dan negatif antar ruang intermembran dan matriks mitokondria, sehingga hidroion hidrogen akan masuk kembali menuju matriks. Melalui kompleks ATP sintetase, masuknya hidrogen melalui ATP seakan memicu pembentukan ATP dengan pengikatan antara ADB, dan tiap-tiap satu hidrogen yang melewati ATP sintetase akan menghasilkan satu ATP. Dapat disimpulkan bahwa 1H+ menghasilkan 1 ATP, 1 NADH melepaskan 3H+, sehingga 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP. Dari kesimpulan tersebut, kita dapat menghitung ATP yang terbentuk dari NADH yang dihasilkan dari tahap-tahap sebelumnya. Pada glikolisis dihasilkan 2 NADH, pada dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 2 NADH, dan pada siklus Krebs dihasilkan 6 NADH. Sehingga total NADH yang terbentuk pada respirasi aerob berjumlah 10 NADH. 10 NADH tadi dikalikan dengan 3 ATP, dan terbentuklah 30 ATP dari NADH. Bagaimana dengan FADH2? FADH2 akan diubah menjadi FAD pada kompleks protein 2. Sama seperti NAD, pengubahan FADH2 akan menyebabkan elektron terlepas. Elektron tersebut akan bergerak menuju kompleks protein 2, kemudian menuju elektron carrier ubiquinon, diantar menuju kompleks protein 3, bergerak menuju elektron carrier sitokrom C, dan masuk kembali melalui kompleks protein 4. Jalannya elektron dapat dilihat sebagai berikut. Elektron dari perubahan FADH2 hanya melewati 2 pompa proton, yaitu kompleks 3 dan kompleks 4, sehingga ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2. Masing-masing hidrogen tersebut juga akan memasuki ATP sintase untuk membuat ATP. Kesimpulan tersebut, kita dapat menghitung ATP yang terbentuk dari FADH2 yang dihasilkan dari tahap sebelumnya. FADH2 hanya dihasilkan pada tahap siklus Krebs. Dengan jumlah 22, FADH tersebut dikalikan dengan ATP, dan terbentuklah 4 ATP dari hasil perubahan tersebut. FADH2 menjadi FAD, sehingga total ATP yang dihasilkan dari transport elektron dengan mengubahan NADH2 FADH adalah 34. Nah, ternyata proses transport elektron belum selesai. Ini mengingat sebelumnya terjadi pelepasan elektron dari NADH dan FADH Trenton. Elektron ini tidak serta-merta menghilang, tetapi ditangkap oksigen yang berperan sebagai aseptor. Elektron terakhir. Nah, kapan elektron oleh oksigen akan memicu oksigen untuk berikatan dengan ion H+, uap air atau H20. Hal jadi hasil akhir dari transport elektron. Ada 34 ATP dan uap air. Right there.